Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Om Tios. Jumpa lagi dengan gue Tio yang akan terus menyampaikan informasi dan pengalaman tentang peternakan domba dan semua hal yang terkait di dalamnya. Seperti biasa, gue selalu mengajak untuk cintai tanah yang kita pijak dan hormati misteri yang ada di dalamnya. Di beberapa video sebelumnya gue udah bahas terkait misteri umbaran, misteri proses kelahiran, dan misteri domba yang ada di kandang Om Tios. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang misteri pakan domba berkualitas yang juga menjadi faktor penting untuk beternak domba. Jadi pastikan Bray semua tetap menyimak hingga akhir ya. Sebelum kita mulai, yuk di like, comment, and subscribe channel ini dulu. Domba merupakan ternak ruminansia kecil yang dalam pemeliharaannya tidak begitu sulit. Hal ini disebabkan karena ternak domba badannya relatif kecil dan cepat dewasa, sehingga secara otomatis cukup menguntungkan karena dapat menghasilkan wool dan daging. Salah satu faktor yang terkait dalam manajemen pemeliharaan adalah pemberian pakan. Pakan adalah semua bahan yang bisa diberikan dan bermanfaat bagi ternak. Pakan yang diberikan harus berkualitas, yaitu mengandung nutrien yang diperlukan oleh tubuh ternak dalam hidupnya, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan air. Makan dengan kandungan nutrien yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan ternak akan menghasilkan produktivitas yang baik. Kecukupan atau kesesuaian pakan untuk kebutuhan ternak tersebut selain ditinjau dari segi kualitas, juga harus dari sisi kuantitas. Bahan pakan untuk domba pada umumnya digolongkan dalam 4 golongan, yaitu golongan rumput-rumputan, golongan kacang-kacangan, hasil limbah pertanian, dan golongan makanan penguat atau konsentrat. Jenis pakan yang diberikan di kandang Om Tios terdiri dari hijauan, pakan penguat, dan garam atau feed suplemen. Jumlah pakan hijauan yang diberikan pada domba dewasa rata-rata 10% dari berat badan, atau rata-rata sekitar 4,5 sampai 5 kg per ekor per hari, yang disajikan sedikit demi sedikit, yaitu 2 sampai 3 kali sehari. Bahan pakan berupa hijauan juga dapat diawetkan pada saat hijauan melimpah, seperti dibuat silase atau hay. Pengawetan hijauan merupakan salah satu cara efisiensi pakan, yaitu penyimpanan pakan yang berlimpah di saat musim hujan untuk dapat digunakan di musim kemarau atau sebaliknya. Nah, seperti yang Bray semua lihat di video, domba-domba kami sedang memakan hijauan. Hijauan ini dapat disediakan dengan cara mencari di alam atau dapat pula dibudidayakan. Penanaman dapat dilakukan di areal yang tidak dimanfaatkan untuk tanaman pertanian, seperti pematang sawah di pinggir jalan, tanah desa, di lereng, atau bahkan dapat ditanam sebagai pagar hidup, dan tentunya di area tanam sebagai monokultur. Sebelum kita lanjut membahas terkait hijauan, mungkin ada baiknya kita bahas terkait dengan konsentrat. Jadi pakan konsentrat ini berguna sebagai penguat dan pelengkap kebutuhan protein pada ternak domba. Perlu dicatat, pakan konsentrat ini haruslah bergizi tinggi, berserat rendah, dan mudah dicerna. Samping itu, pakan konsentrat ini juga memiliki fungsi sebagai sumber energi dan protein bagi domba. Nah, di kandang Om Tios, kami biasanya memberikan konsentrat ini di pagi hari. Campurannya antara lain ampas tahu sebanyak 45 kilo dan konsentrat sebanyak 12 kilo. Jadi total yang diberikan kurang lebih adalah 60 kilo. Nah, ini juga kita harapkan mampu menjadi sumber energi dan protein bagi domba. Oke, kita lanjut lagi membahas terkait hijauan. Hijauan merupakan makanan pokok utama bagi ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, domba,
kambing, serta kuda. Hijauan harus tersedia dan diberikan, tidak bisa dihilangkan pada menu pakan ternak. Hijauan terdiri dari rumput. Biasanya bisa juga rumput lapangan, rumput odot, pakcong, rumput gerinting, benggala, polonjono, ataupun rumput tuton. Untuk rumput, kandang Om Etios juga menanam sebagian besar rumput odot dan pakcong. Karena di wilayah kami seringkali terkendala dengan keterbatasan rumput yang disediakan alam, jadi seringkali kami berebutan dengan peternak lain untuk kebutuhan pakan ternak. Sehingga kami harus bisa memastikan jumlah rumput untuk ternak kami sendiri. Nah, kami memanfaatkan beberapa lahan yang kami punya untuk dilakukan penanaman secara bertahap, baik itu untuk penanaman kedua rumput tadi, dan juga jenis-jenis daun legum yang bisa kami tanami di lahan tersebut. Nah, daun legum ini adalah seperti indigo vera, kaliandra, turi, daun pete Cina, lamtoro, dan gamal. Nah, seperti yang Bray lihat di video, ini adalah lahan yang kami manfaatkan untuk penanaman rumput dan daun legum tersebut. Jadi seperti yang Bray lihat, awalnya dari tanah yang berupa lereng kami bersihkan, lalu kami coba tanami dengan bibit odot dan pakcong. Lalu juga kami tanami dengan jenis-jenis pohon yang menghasilkan daun legum tersebut. Nah, mungkin yang Bray perlu ketahui adalah legum tidak disarankan untuk diberikan terlalu banyak. Idealnya antara setengah sampai 1 kg per ekor per hari. Berat ini adalah berat daun dan helainya, bukan batang atau tangkai. Jadi helai daun dari legum seberat itu sudah cukup banyak. Dan sebelum diberikan, legum dilayukan dahulu selama 6 jam. Kalau ada serangganya, lebih baik dibuang terlebih dahulu. Nah, seperti yang Bray semua lihat, bahwa lahan yang kami tanami itu terdiri dari rumput dan hijauan daun legum. Tapi juga ada beberapa petak lahan yang kami tanami dengan jagung dan ubi. Pakan ini juga sangat disukai oleh domba-domba kami, dan ini juga merupakan pakan tambahan selain hijauan yang tadi juga kami berikan. Selain itu, daun pisang juga merupakan sumber pakan yang juga baik untuk diberikan kepada domba. Jadi daun pisang ini juga komposisi nutrinya itu terdiri dari protein kasar sebesar 10,97%, lemak kasar 4,02%, serat kasar 28,9%. Jadi ini juga cukup baik untuk diberikan kepada ternak domba. Lalu selanjutnya, selain daun pisang, ada juga daun mahoni. Jadi kalau mahoni ini diklasifikasikan sebagai famili Meliaceae, merupakan dua jenis spesies yang terkenal, yaitu mahoni daun lebar dan mahoni daun sempit. Jadi menurut Departemen Kehutanan di tahun 2004, tanaman mahoni ini lebih banyak ditanam di Jawa, yaitu mencapai 39,9 juta pohon atau sekitar 88,3% dari total populasi pohon di Indonesia. Nah, kandungan nutrisi di dalam mahoni adalah protein kasar sebesar 11,07%, lemak kasar 2%, serat kasar 29,2%, dan TDN sebesar 59,12%. Lalu tentunya banyak daun-daun lain yang juga ada di sekitaran kita yang juga bisa dimanfaatkan Bray semua untuk pakan ternak domba. Nah, kira-kira itu dulu guys semua pakan berkualitas yang disediakan oleh kandang Om Etios. Jadi
kalau saya boleh simpulkan bahwa di kandang Omae Tios itu memberikan rumput odot dan pakcong sebagai makanan utama, lalu ditambah dengan daun legum. Daun legumnya itu terdiri dari beberapa daun yang sudah disebutkan di awal tadi. Lalu ada pakan penguat atau konsentrat yang diberikan 1 kali sehari setiap pagi. Dan juga berai semua bisa memanfaatkan daun-daun selain itu yang sudah juga tadi gue sebutkan. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi gue sampaikan bisa menjadi informasi tambahan buat berai semua untuk mencari pakan berkualitas untuk domba yang berai semua ternakan. Nah, sekian dari gue terkait pakan berkualitas untuk domba, yang juga ini merupakan pakan yang kami sediakan untuk domba kami di kandang Omae Tios. Terima kasih untuk berai semua yang menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Sekali lagi gue mengucapkan terima kasih untuk atensi berai semua. Jangan lupa tunggu kami di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.